Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Rotasi Megawati berjalan, hat-trick kemenangan antar Red Sparks kudeta peringkat 4. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Red Sparks berhasil meraih 3 poin saat menjamu Gwangju Ai Pepper Savings Bank di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemenangan setelah bertanding 4 set diamankan dengan skor 3-1, 25-21, 21-25, 25-16, 25-13. Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang selalu dirotasi pada 3 set awal berhasil mencetak 14 poin dengan rincian 11 atak dan 3 blok poin. Adapun pencetak poin tertinggi Red Sparks adalah middle blocker, Jung Ho Yang dengan 20 angka. Trio andalan kembali diturunkan secara bersamaan yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Lee So-young, dan Giovanni Milana, lalu ditopang oleh dua middle blocker, Jung Ho Yang dan Park Eung-jin serta setter utama, Yem Hye-seon. Red Sparks harus ketinggalan 2 angka lebih dulu di awal laga, namun mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat sumbangan poin dari Lee dan Gia dari bola serangan di posisi 4. Tim tuan rumah gantian memimpin menjadi 3-2 usai servis es yang dicetak sang kapten, Lee So-young. Mega tak ketinggalan ikut menyumbang poin usai melepaskan spike keras menyilang dari posisi 2 atau area kanan depan. Adapun Gia terlihat paling menonjol di awal laga saat serangannya selalu berhasil menembus pertahanan lawan. Red Sparks unggul 8-4 pada technical timeout pertama. Namun Ai Pepper juga memberikan ancaman setelah berhasil memangkas skor menjadi 1 angka saja. Dua penyerang mereka, Ya Asmen Bedard Gani dan Park Jong-ah sangat merepotkan. Beruntung, Mega yang sedang berada di posisi 2 berhasil mencetak 2 angka krusial untuk menjauh dari kejaran Ai Pepper. Red Sparks unggul 16-13 pada technical timeout kedua. Mega sempat dirotasi saat digantikan oleh Park Hye-min. Mega kembali dimainkan ketika Red Sparks masih memimpin 19-17. Performa solid skuad Ko Hee-jin itu akhirnya berhasil menuntaskan set pembuka dengan kemenangan selisih 4 poin. Pada game kedua, Red Sparks kembali berhasil memimpin dengan selisih 3 angka, namun Ai Pepper segera menyamakan kedudukan 7-7. Setelah itu, Red Sparks setidaknya selalu menjaga keunggulan 1 angka sampai pertengahan laga. Namun Ai Pepper kembali berhasil menyamakan kedudukan pada 15-15 usai servis es yang dicetak Ya Asmen. Dari kubu Red Sparks, rotasi kembali dilakukan di lini serang saat Mega digantikan oleh Park Hye-min. Mega sempat beberapa kali tak mampu memanfaatkan bola serangan sehingga variasi sangat diperlukan. Red Sparks sebenarnya kembali unggul 18-16, namun mereka terlena hingga Ai Pepper mencetak 5 angka beruntun hingga berhasil merebut set kedua. Sayangnya beberapa kesalahan membuat Ai Pepper bisa berbalik unggul 18-20. Red Sparks pun kemudian tak bisa membendung Ya Asmen dan mereka kalah di set kedua ini dengan skor 21-25. Di awal set ketiga, duel berlangsung cukup ketat. Skor sempat berimbang 2-2 tapi Red Sparks kemudian bisa unggul 6-4 atas Ai Pepper. Red Sparks terus bisa menjaga keunggulannya atas Ai Pepper. Megawati Hangestri DKK bahkan bisa menjauh 17-11. Ai Pepper mencoba menyusul dengan mengandalkan Ya Asmen tapi usaha mereka tetap tak berhasil. Red Sparks malah unggul 20-12. Red Sparks akhirnya menutup set ketiga ini dengan skor 25-16 berkat smash pamungkas Gia. Keunggulan ini juga tak lepas dari penampilan apik middle blocker mereka Jung Ho Yang. Selanjutnya Red Sparks membuka set keempat dengan apik. Mereka unggul 3-0 dan kemudian 8-3 atas Ai Pepper. Megawati Hangestri DKK terus menjaga keunggulannya atas Ai Pepper dengan skor 13-8. Blok sukses Jung Ho Yang kemudian membawa Red Sparks unggul 16-9. Sentuhan cerdik dan blok Ho Yang kemudian membuat Red Sparks unggul 20-10. Smash keras Megawati membuat timnya dalam posisi match point 24-13. Red Sparks akhirnya menutup set keempat ini dengan smash Lee Jisoo. Mereka sukses menundukkan Ai Pepper 25-13. Pertama, diputuskan untuk menaikkan gaji tahunan dengan pebola voli putri mendapat perhatian khusus dari Kofull.
Penampilan apik Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain asing asal Asia di Liga Voli Korea membuat Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, membuat aturan baru terkait kenaikan gaji pemain asing. Federasi Bola Voli Korea KOVO menyetujui kenaikan gaji tahun pertama dan kedua para pemain asing Asia mulai 2024 melalui pertemuan dengan manajer umum pada tanggal 8, tulis IZ. Sebelumnya, pemain putri mendapat gaji per tahun sebesar $100.000 Amerika Serikat, AS, atau sekitar 1,55 miliar rupiah, termasuk pajak, pada tahun pertama dan kedua. KOVO lalu berencana menaikkan gaji tahunan pebola putri menjadi $120.000 AS atau sekitar 1,86 miliar rupiah, termasuk pajak, pada tahun pertama. Pada tahun kedua, gaji tahunan pemain mencapai $150.000 AS, termasuk pajak, atau sekitar 2,33 miliar rupiah. Untuk tim putra, gaji tahunan pada tahun pertama sebesar $100.000 AS, termasuk pajak, dipertahankan. Namun, gaji tahunan pada tahun kedua ditetapkan sebesar $120.000 AS, termasuk pajak. Kami mengadakan pertemuan dengan para pemimpin hari ini dan membahas rincian tambahan, tulis KOVO dilansir dari bolasport.com. Selain hal-hal yang diputuskan pada rapat Dewan Direksi ketiga masa jabatan ke-20 Desember 2023, lalu sehubungan dengan pengoperasian kuota Asia 2024, tulis KOVO. Peluang undian untuk divisi putri juga akan ditinjau lagi. Melalui Dewan Direksi ke-20 yang diselenggarakan pada Desember tahun 2023, KOVO memperluas negara target kuota Asia untuk musim berikutnya. Perubahan ini yakni dari 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara, total 10 negara, menjadi seluruh 64 negara yang masuk anggota Konfederasi Bola Voli Asia, AVC. Seleksi untuk draft pebola voli asing Asia Liga Voli Korea Putri akan berlangsung pada April mendatang di Pulau Jeju. Megawati terpilih dalam KOVO Asia Factor Draft 2023 yang berlangsung pada tanggal 21 April tahun 2023. Selain Mega, Mediol Stiovani Yoku masuk ke dalam 7 pemain terpilih di antara 23 pemain Asia yang mengonfirmasi keikutsertaan untuk seleksi pemain asing pada Liga Voli Korea ini. Namun, pemain yang akrab disapa dengan Medi ini batal bermain pada Liga Voli Korea Selatan, V-League, untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain terbaik putri terbaik Pro Liga 2023 itu tergeser dalam kuota pemain kuartal Asia pada klub GS Caltex Seoul Kicks. Medi sebenarnya sudah lolos dalam draft yang digelar KOVO pada April tahun 2023 melalui seleksi lewat tayangan video. Akan tetapi, GS Caltex memutuskan untuk melakukan pergantian pemain karena alasan taktik. Medi yang seorang hitter, digantikan pemain berposisi setter. Seleksi pemain awalnya akan melewati laga uji coba. Namun, kendala jadwal yang berbenturan dengan agenda klub dan tim nasional membuat pemain putri dipilih berdasarkan video pertandingan mereka. Megawati menjadi pemain Indonesia pertama yang terpilih. Pemain dengan postur 185 cm akhirnya bergabung dengan tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks mendapatkan urutan ketiga dalam draft kali ini. Red Sparks merupakan juara Liga Voli Korea sebanyak 3 kali. Adapun musim lalu, tim yang dibentuk pada 1988 ini mengakhiri kompetisi di peringkat keempat. 7 pebola voli putra Indonesia sebenarnya juga mendapatkan undangan untuk try-out Liga Voli Korea. Mereka adalah Rifan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Randy Tamamilang pada sektor putra. Akan tetapi, 5 pemain diantaranya tidak bisa tampil karena agenda persiapan untuk SEA Games 2023. Hanya Dimas Saputra dan Randy Tamamilang yang tidak dipanggil timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja.